Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 20 Desember 2020 adalah hari Minggu Advent keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, pasal 7, ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 8b sampai 12, ayat 14a, dan ayat 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu." Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 16, ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38.
Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Maria adalah teladan hidup menyambut Sang Mesias. Dalam diri Bunda Maria, janji Allah kepada Daud terpenuhi. Bacaan pertama berkisah tentang janji Tuhan pada Daud, yakni bahwa Daud akan diberikan keturunan. Lebih daripada itu, kepada Daud diberikan janji akan lahirnya keturunan di mana Allah sendiri adalah bapanya. Dia adalah Anak Allah, dan janji itu memang dipenuhi Allah. Injil Matius melaporkan bahwa Yesus adalah anak Daud dalam silsilah yang panjang. Paulus menulis kepada jemaat di Roma dalam bacaan yang kedua bahwa itu adalah rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan menurut perintah Allah yang abadi. Saudaraku terkasih, sekarang janji itu terpenuhi. Allah memilih Maria sebagai instrumen untuk mewujudkan janji itu. Pilihan ini adalah luar biasa. Malaikat Gabriel diutus ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Kesediaan Maria untuk menjadi ibu anak Allah adalah tanda kebesaran seorang manusia yang menyerahkan dirinya seutuhnya pada rencana Allah. Kebesaran hati Maria tiada taranya. Kita menghormati Maria karena ia adalah pilihan Allah dan model hidupnya serta kedekatannya dengan Sang Juru Selamat
kedekatannya dengan sumber keselamatan. Model hidup Maria itulah yang diangkat pada minggu Advent keempat ini, karena Maria adalah model sempurna bagaimana kita orang Kristen bersikap dalam menyambut Sang Juru Selamat pada saat sudah dekat waktu bagi kita untuk menyambut kelahiran Sang Immanuel. Bacaan Injil pada hari ini berkisah bagaimana Maria menyambut Sang Immanuel itu. Malaikat Gabriel membawa pesan ilahi dari Allah bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Sungguh ini adalah tantangan besar bagi seorang seperti Maria yang tidak tahu menau tentang rencana Allah bagi manusia. Ada 4 hal penting yang ada dalam kisah tersebut untuk menggambarkan sikap dan keputusan Maria. Yang pertama, Maria diberi salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tahap pertama ini adalah tahap penyampaian pesan atau firman Allah kepada manusia dalam hal kepada Maria. Tahap pertama adalah kepekaan mendengarkan pelbagai jenis salam yang diberikan Tuhan kepada manusia, pelbagai macam nasihat, teguran, peneguhan, peringatan tantangan, rencana, berita, dan lain-lain. Tuhan memasuki dunia manusia lewat malaikat Gabriel. Tuhan pun memasuki dunia kita manusia dengan rupa-rupa cara lewat orang lain, orang tua, anak-anak, teman, saudara, rekan kerja, teman sekolah, gereja, wilayah rohani, serta masyarakat. Hal yang kedua adalah Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Mendengar rencana Tuhan perlu dilengkapi dengan pencarian akan arti yang baik dan positif dari setiap pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maria adalah seorang pribadi yang mendengar warta Tuhan dan ia bertanya tentang arti salam itu baginya. Ia merenungkan tentang apa yang harus dibuatnya, perannya, dan arti kehidupannya berhadapan dengan rencana Allah itu. Hal yang ketiga adalah Maria menjadi yakin, tidak takut karena menemukan pesan itu. Kata malaikat, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Ingatlah penemuan arti dari rencana Allah yang membuat kita tenang, penuh keyakinan dan kepastian. Itu membuat mata kita terbuka akan kebenaran, membuat kita mengutamakan yang benar lebih dari emosi, sentimen, kemarahan, membuat kita mempunyai kesabaran tinggi terhadap orang lain dan situasi atau kondisi di rumah atau tempat kerja yang seolah-olah menekan dan tidak mengenakan hati kita. Hal yang keempat adalah keputusan Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah keputusan, bukan tanpa dasar. Ini adalah keputusan yang benar karena diambil dengan penuh keyakinan, kepasrahan dan kepercayaan pada rencana Allah. Ingatlah bahwa banyak orang mengambil keputusan keliru karena tidak didasari keyakinan, karena tidak adanya kepekaan, tidak merenungkannya, memikirkannya dan mempertimbangkannya secara mendalam, dan tidak dihadapi dengan tenang, tetapi dengan tergesa-gesa dan dalam keadaan yang tidak tenang dan resah. Keputusan yang diambil
hendaknya punya dasar iman dan kebenaran. Masalahnya, fiat voluntas tua atau terjadilah padaku menurut kehendakmu, hal ini kerap kali diganti oleh orang zaman ini dengan fiat voluntas mea atau terjadilah padaku menurut kehendakku. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita memandang Maria sebagai model hidup dalam menyambut Sang Mesias. Dari sikap itulah Mesias lahir dan dengan sikap itulah Mesias disambut. Kita pun bisa meniru teladan Maria di dalam hidup kita sebagai persiapan menyambut Sang Penyelamat lewat keputusan-keputusan hidup yang benar menurut rencana Allah. Teladan Maria memberi arti bagi persiapan-persiapan yang kita buat menjelang Natal. Semoga demikian. Amin.